Salam Lenter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat The Brondol ini. Salah satunya adalah membicarakan tentang lubang tanam kelapa sawit. Pupuknya apa saja sih Pak Pendi dan bagaimana penggunaan trichoderma ataupun mycorrhizanya. Bahwa penggunaan lubang tanam, pupuk di lubang tanam atau pupuk dasar itu adalah biasanya menggunakan campuran dolomit sama rock fosfat. Ketika menggunakan dolomit sama rock fosfat, dosisnya adalah sangat tergantung lahannya sebenarnya. Sebenarnya Pak, kalau kita mau samakan juga nggak apa-apa. Misalnya mau dolomit ataupun rock fosfat berada di 500 gram dolomit ditambah dengan 500 gram rock fosfat, selama dia lubang tanamnya adalah standar 60 kali 60 kali 60, sebenarnya nggak apa-apa. Sehingga apa ya, banyak standar yang beda-beda di masing-masing perusahaan, termasuk misalnya kayak dibandingkan dengan PPKS juga beda. Sehingga kalau The Brodel itu menyarankan sebenarnya tergantung lahannya. Kalau seandainya di lahannya adalah gambut, maka dolomit akan lebih banyak pastinya. Misalnya gambut yang masih agak relatif mentah, maka dolomitnya adalah di 500 gram, rock fosfatnya di 250 gram. Atau memang mau ditambahkan menjadi 500 gram rock fosfat, artinya 1 kilo dibagi 2, dolomit 500 gram, rock fosfat 500 gram juga nggak apa-apa. Atau misalnya seandainya sahabat-sahabat The Brondol punya lahannya itu adalah di lahan mineral, mau di RP. Dulu memang ada yang menggunakan RH-nya RP saja. Itu yaitu adalah misalnya RP-nya sampai 1 kilo, dolomitnya nggak pakai, gimana Pak ini akan nggak mau, nggak masalah sebenarnya. Nah itu, tapi memang penggunaan dolomit dan rock fosfat ini memiliki tujuan yang berbeda. Kalau misalnya dipilih salah satu Pak ini, kalau disuruh milih salah satu, dolomit atau rock fosfat, maka jawabannya adalah ke rock fosfatnya, bukan ke dolomitnya. Kenapa? Bahwa dolomit memang digunakan untuk menaikkan pH tanah, sehingga bahwa di sekitar apa ya, sekitar perakaran dari bibit sawit yang kita tanam memiliki kondisi yang relatif pH-nya adalah pH-nya yang bagus. Artinya bahwa pH-nya itu menjelangkan netral gitu. Sehingga kalau seandainya ditambah dolomit supaya nanti penyerapan unsur hara itu lebih baik sebenarnya. Lah, tapi tujuan dasar penanaman kelapa sawit ditambah rock fosfat adalah bagaimana fosfat ini adalah mengaktifasi sistem penyebaran perakarannya, karena fosfat akan berpengaruh terhadap perakarannya. Ini sebenarnya tujuan dasarnya adalah bagaimana merangsang bibit yang kita tanam ini memiliki kemampuan untuk menyerap fosfor dulu, baru dia menyebar dengan baik. Di sisi lain sahabat-sahabat Brono, apakah kalau misalnya rock fosfat saja boleh? Ya boleh saja. Tapi kalau dolomit doang jangan lah. Kalau dolomit saja hanya menetralkan saja, tapi kalau tidak ada merangsang perakaran ya nggak ada sisi yang diunggulkan dari pemupukan itu sendiri. Apalagi bagaimana sih Pak ini kalau seandainya pemupukan itu dulunya lupa, di lubang tanamnya itu banyak yang tanam dulu, tanam saja, setelah itu tinggal pergi tanam sudah nggak pakai pupuk lubang. Bagaimana Pak Wendy mau ditambahkan di atasnya? Saya bilang nggak ada masalah, ditambahkan di atasnya. Sekali lagi bahwa dolomit adalah sistem pembenah tanah yang dia akan memperbaiki struktur tanah. Karena sekali lagi misalnya sahabat Bruno, apa sih sebenarnya efek-efek dari dolomit sama rock fosfat? Sahabat-sahabat Bruno, kalau misalnya mau ngisi polybag misalnya, itu kan campuran dolomit sama rock fosfat. Sekali lagi, dolomit sama rock fosfat merupakan pupuk yang terbuat dari batuan yang dia itu boleh dicampur. Nah itu misalnya mau mengisi polybag misalnya, kemudian kok tanahnya bongkah-bongkahan, itu sebelum diisikan ke polybag, beberapa hari sebelum diisikan, ditaburkan rock fosfat dan dolomitnya dihitung jangan terlalu banyak pastinya. Kemudian ditabur merata. Jika dia memang bereaksi dengan air, maka dia itu akan mudah pecah mas, bongkahan-bongkahan itu. Sehingga kalau pengisian tanah di polybag yang dicampur dengan dolomit sama rock fosfat, nanti penurunan tanah itu akan terjadi. Karena sekali lagi bahwa dolomit merupakan pembenah tanah yang dia akan memperbaiki struktur tanahnya. Salah satunya dia akan memudah pecah. Itu yang berkaitan dolomit sama rock fosfat. Misalnya mau dibolak-balik ya nggak apa-apa. Misalnya dolomitnya mau 250 gram, rock fosfat 500 gram, atau rock fosfatnya 500 gram, dolomitnya 250 gram, silakan saja. Secara prinsip nggak ada masalah yang signifikan banget, nggak ada. Kemudian di lubang tanam misalnya
apa namanya, setelah mupuk Pak Pendi saya mau dulu habis lubang karena mungkin daerahnya berair Pak Pendi bagaimana? Ya di lubang pupuk dindingnya, dinding lubangnya dipupuk, dasarnya dipupuk, kemudian letakkan bibitnya juga nggak masalah kok. Secara prinsip nggak masalah. Setelah itu ditaburkan, kemudian dimasukkan ke dawa, bibitnya masukkan, ya tanam seperti biasa ya nggak ada masalah. Akan tetapi memang pemberian rock fosfat dan dolomit itu dalam jangka waktu yang relatif ada jedanya, ini adalah memberikan kesempatan untuk bereaksi dulu sehingga nanti ketemulah dengan apa, bereaksi dulu baru ketemu dengan bibit apa namanya perakaran sawit yang relatif akan merangsang banyak hal di dalam lubang tanam itu sendiri. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah terkait mycorrhiza dan trichoderma. Trichoderma dan mycorrhiza ini merupakan salah satu pupuk hayati yang digunakan untuk bagaimana memberikan sebuah antibodi ataupun antibiosis yang memberikan satu dukungan terbaik bagi pertumbuhan di dalam lubang tanam itu sendiri. Salah satunya memang misalnya kita menggunakan trichoderma. Trichoderma merupakan apa ya, bagian jamur yang akan memberikan perlindungan dari patogen-patogen ataupun penyakit-penyakit di dalam akar termasuk busuk pangkal batang. Pemberian trichoderma pasti akan sangat berpengaruh bagus terhadap sistem perakaran dan perkembangan dari tanaman kelapa sawit yang kita lakukan. Dosisnya berapa Pak Ben? Ya banyak. Kalau misalnya ada yang mau pakai apa namanya, mau pakai yang granuler itu misalnya mau pakai 100 gram. Kalau yang misalnya apa namanya, trichoderma cair misalnya kayak trivandia mau hanya 50 gram atau 30 gram ya nggak masalah. Yang penting bagaimana kita memberikan di dalam lubang tanam itu adalah inokulum trichoderma yang nanti akan memberikan kondisi yang terbaik bagi bagi apa namanya kelapa sawit itu sendiri. Misalnya kemudian bagaimana mycorrhiza Pak Bani? Mycorrhiza sedikit berbeda. Mycorrhiza ini apa namanya, arbuskular ini adalah memberikan sebuah simbiosis di mana bahwa mycorrhiza ini akan memberikan sebuah apa ya, kayak simbiosis mutual, apa simbiosis di dalam bulu-bulu akar. Dia akan berpengaruh terhadap bulu akar. Dia nempel di depan. Sehingga bulu-bulu akar ini akan relatif kuat, Mas. Sehingga melindungi dari patogen dan sebagainya. Tapi di sisi lain dia adalah memberikan penguatan, dan di ujung-ujung mycorrhiza ini ada apa ya, membantu meningkatkan kelarutan fosfat. Sehingga kalau ini terjadi, jika ini terjadi diberikan mycorrhiza, perakaran akan jauh lebih baik dan lebih kuat pastinya. Mycorrhiza dan trichoderma juga akan berpengaruh terhadap jumlah akar yang tumbuh bagus, ini juga akan sangat berpengaruh. Sehingga hal yang ingin saya sampaikan bahwa dosis pastinya itu enggak ada. Dosisnya pasti misalnya mau pakai produk tergantung produk yang kita gunakan. Akan tetapi penggunaan keduanya mau dicampur ya boleh saja. Lah nanti di dalam lubang tanam sahabat-sahabat entrepreneur mau misalnya cara yang terbaik bagaimana sih Pak Penny, tetap bahwa 2 minggu sebelum penanaman ditabur di pupuk lubang dulu. Kita di pupuk lubang dindingnya dan dasarnya di dasar lubang. Baru nanti pas penanaman dicampuri trichoderma ataupun mycorrhiza atau keduanya. Keduanya boleh dicampur, boleh saja. Sehingga akan memberikan pertumbuhan terbaik bagi perkembangan tanaman kelapa sawit yang kita miliki. Sehingga ini yang harus dilakukan termasuk di bibitan, di apa ya, di main nursery mau diberikan jauh lebih baik sebenarnya. Monggo saja. Dan mungkin itu penjelasan dari sahabat-sahabat apa, dari Tubrondol bagi sahabat-sahabat terhadap lubang tanam dan penggunaannya. Terima kasih yang sudah bertanya dan salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.